Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidah Muamalah dengan NIM 2419003 dari kelas PMTK 3A. Baiklah, saya di sini akan mempraktekkan tentang memandikan jenazah, mengkafankan jenazah, dan mensolati jenazah. Video ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah bimbingan ibadah. Bila seorang muslim meninggal, kita mewajibkan untuk memenuhi 4 perkara. Yang pertama, memandikan. Yang kedua, mengkafani. Yang ketiga, mensolatkan. Dan yang keempat, mengkuburkan. Nah, baiklah, saya di sini akan mempraktekkan untuk memandikan jenazah. Pertama, kita sediakan ember atau tempat air untuk jenazahnya. Langkah pertama yaitu membasuh mayat di tempat yang tinggi supaya mudah untuk mengalirkan air yang telah disiramkan ke tubuh mayit. Nah, yang kedua yaitu melepaskan baju si mayit. Jika sulit untuk melepaskan baju si mayit, biasanya kita gunting baju si mayit. Yang ketiga, orang yang memandikan mayit hendaklah menggunakan sarung tangan, terutama ketika menggosok aurat si mayit. Yang keempat, kita harus mengurut perut mayit secara perlahan agar kotoran-kotoran yang ada dalam perutnya keluar. Nah, kita basuh jenazah mulai dari bagian kanan jenazah. Kita basuh sembari membaca niat untuk memandikan jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghusla lihadzal mayyiti fardhu kifayati lillahi ta'ala. Kemudian kita siram lagi yang bagian kiri, diulang-ulang sampai 3 kali atau lebih dari 3 kali, tidak apa-apa, yang penting ganjil. Setelah rata air, kemudian kita sampo rambut jenazah perlahan-perlahan. Jangan sampai air mengenai masuk ke bagian lubang-lubang jenazah. Kita angkat sedikit kepalanya seperti ini. Jika dipastikan sampo sudah merata, lanjut kita untuk menyabuni badan si mayit. Sabun mayit, jangan lupa sela-selanya untuk dibersihkan. Kemudian miringkan mayit untuk menggosok bagian tinggi mayit sampai melewati ke sela-sela kaki. Kemudian kita miringkan si mayit lagi seperti sampai dipastikan benar-benar bersih. Setelah benar-benar bersih, kita bilas perlahan-perlahan dari bagian kepala sampai sabun-sabun dari busa-busanya hilang. Kita siram berulang-ulang seperti ini. Dan jangan lupa saat memandikan mayit membersihkan rongga-rongga mayit seperti lubang-lubang hidung, lubang telinga, atau potong kukunya. Setelah tidak ada sabun yang tersisa lagi atau busa yang tersisa lagi,
kita siram mayit atau jenazah dengan air yang telah dicampur dengan kapur barus. Perlahan kita ratakan agar kapur barusnya merata. Kita ulang-ulangin. Sudah. Langkah terakhir dalam memandikan mayit yaitu kita mewudukan mayit. Nah, yang pertama, kita basuh wajah si mayit atau jenazah dengan membaca niat Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a lihadzal mayyiti faradul kifayati lillahi ta'ala. Kita basuh wajahnya. Kita basuh 3 kali. Kemudian tangan kanan kita basuh 3 kali. Tangan kiri kita basuh 3 kali. Kemudian rambut, telinga, dan yang terakhir kaki. Setelah jenazah selesai dimandikan, kemudian kita keringkan jenazah dengan handuk. Kita keringkan rambut yang tadi, kita bilas sampai kering, perlahan-lahan. Kemudian bagian tubuhnya kita miringkan, bagian punggungnya kita keringkan sampai benar-benar kering. Kita miringkan lagi sela-selanya, untuk sela-sela seperti leher, telinga, ketiak, kita pastikan kering. Nah, setelah jenazah siap dimandikan dan sudah kering, maka jenazah siap untuk langkah selanjutnya, yaitu jenazah dikafankan. Siap dimandikan, kemudian siapkan meja atau tempat untuk nantinya jenazah akan dikafanin. Pertama, kita siapkan tali pocongnya dahulu, kita rentangkan di atas meja. Kemudian yang kedua, kita bentangkan kain pembungkus jenazah. Kita ratakan kanan dan kirinya. Yang ketiga, kita ambil atau kita bentangkan kain untuk kerudung jenazah, kemudian kita bentuk segitiga. Yang keempat, kita bentangkan baju kurung jenazahnya. Yang kelima, kita bentangkan kain sarung atau rok untuk jenazah. Yang keenam, kita bentangkan kain dalam untuk jenazah. Kita rapikan. Setelah rapi kain kafannya, kita taburkan dengan kapur barus sampai rata. Jika sudah rata,
Itu artinya jenazah siap untuk dikafankan. Sebelum membungkus jenazah dengan kain kafan, ada baiknya kita menutup seluruh lubang yang ada pada jenazah dengan kapas. Setelah itu, kita berikan kapas yang telah ditaburi oleh kapur barus di sela-sela dan lipatan-lipatan dari tubuh jenazah. Pertama, kita pasangkan kain dalam jenazah. Kita letakkan kedua tangan jenazah di atas dada jenazah. Yang kedua, kita pasangkan baju kurung untuk jenazah. Kita rapikan kanan kirinya. Ketiga, kita pasangkan kain sarung atau rok untuk jenazahnya. Yang keempat, kita pasangkan kerudung untuk jenazah, kemudian kita ikat di bawah dagu. Setelah semuanya rapat, kita beri kapas pada wajah jenazah yang telah ditaburi dengan kapur barus. Lalu kita tutup dengan kain pembungkus jenazah. Kainnya terdiri dari 2 lapis. Kita rapikan. Dan kita lanjutkan kain di sisi sebelahnya. Seperti ini. Kemudian miringkan sedikit jenazah untuk merapikan kainnya. Sampai benar-benar rapih. Kemudian kita ikat di bagian kepalanya dengan memutar kainnya, tidak terlalu kencang. Lalu kita ikat. Yang kedua, kita ikat di bagian lengan jenazah. Yang ketiga, kita ikat di bagian paha jenazah. Yang terakhir yaitu kita ikat di bagian kaki jenazah. Kita putar sedikit agar tidak terlepas nantinya. Jenazah pun siap dikafanin. Untuk langkah selanjutnya, jenazah akan disolatkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وصلي على هذه الميتة 4 تكبيرة فرض كفاية لله تعالى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزولها ووسع مدخلها وأدخلها الجنة مثواها. الله أكبر. اللهم تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.